إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Salah satu daripada pertanyaan kita nanti di alam barzah ketika kita meninggal dan kita dikubur dan semua orang yang mengantar kita di pemakaman telah pergi, maka kita akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Salah satunya adalah man nabiyuka, siapa nabimu? Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara orang atau orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, yaitu ada 3 pertanyaan: man rabbuka, man dinuka, wa man nabiyuka. Siapakah Rabbmu? Apakah agamamu? Dan siapakah nabimu? Maka orang yang bisa menjawab ini tidak hanya mengetahui, tapi dia adalah orang yang menjalankan syariatnya. Maka man nabiyuka, siapa nabimu? Orang yang bisa menjawab ini tidak hanya sekedar tahu namanya saja, tapi dia mengerti, dia menjalankan syariat dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang senantiasa mencintainya, yang dimana Rasulullah SAW orang yang mesti kita cintai, bahkan lebih kita cintai di atas kepada siapapun dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya, la yu'minuna ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan dia lebih cintai kecintaannya dibandingkan kepada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, pernah meluruskan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah berkata kepada Nabi SAW, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsih.
Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah meluruskan perkataan Umar dengan mengatakan, la walladzi nafsi biyadihi, tidak wahai Umar, sungguh demi Rabbku yang ada di tangannya, sungguh demi jiwaku yang ada di tangannya, hatta akuna habba ilaika min nafsika, sampai engkau menjadikan lebih aku cintai dibandingkan dengan dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, fa innahu al-an, maka sekarang wallahi demi Allah, la anta habbu ilayya min nafsi, maka sekarang wahai Rasulullah demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Mafaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian berkata, al-an ya Umar, sekarang kamu benar wahai Umar. Di antara cara mencintai Rasulullah SAW adalah dengan mengenalnya, mengetahui sifat-sifatnya, syariatnya, jasanya bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Terus sekalian rahimana rahimakallah, di antara perkara yang sangat menyedihkan adalah ketika seseorang tidak mengenal nabinya, tidak mengetahui sejarah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sementara dia mengenal sejarah tokoh-tokoh yang lain. Jika ada orang kafir yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia menulis sebuah buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, maka dia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama. Itu dikarenakan dia tahu betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat disayangkan jika ada seseorang yang mengaku muslim tapi dia tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dari segala hal. Jika seseorang ingin mencari teladan, maka semuanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ingin melihat keteladanan sebagai seorang ayah, pemimpin negara, suami yang baik, sahabat terbaik, kedermawanan terbaik, majikan terbaik, sosok terbaik dalam bermuamalah pada musuh, sosok yang pemaaf, sosok yang sangat kuat ibadahnya, seorang yang paling tawadhu. Semua keteladanan itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seorang muslim hendaklah dia lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan yang paling baik. Lebih dari itu, hendaknya ia juga menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti ketika kita ditanya di alam barzah, man nabiyuka, maka kita akan bisa menjawabnya. Maka Allah akan meneguhkan perkataannya ketika ia mampu menjawab pertanyaan tersebut, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu min qawli tsabit. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Wa yudillahu adh-dhalimina wa yaf'allahu ma yasha. Di mana Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimana rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, kita akan mengenal sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Dan beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail, anak dari Al-Khalil Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Beliau hidup selama 63 tahun. 40 tahun sebelum beliau diangkat sebagai nabi, dan 23 tahun setelah beliau menjadi seorang nabi. Beliau lahir di Mekah pada tanggal, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada waktu itu Raja Habasyah mengutus utusannya yang ada di Yaman dengan membawa pasukan, di mana pasukan itu ada gajah yang besar, yang tujuannya adalah untuk merobohkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan pasukan ini. Maka tahun kehancuran pasukan ini disebut dengan tahun gajah. Maka Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Kemudian beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Kalau kita lihat fase dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat ada 4 fase dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah fase pertama, yaitu 40 tahun sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Kemudian fase kedua, beliau berdakwah di Mekah selama 10 tahun sebelum Allah mensyariatkannya salat 5 waktu. Kemudian fase yang ketiga, ada 3 tahun di Mekah setelah Allah mewajibkan dia salat 5 waktu dengan yang diawali dengan mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fase keempat adalah selama 10 tahun setelah beliau hijrah di Madinah. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Allah menurunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Dan kemudian beliau SAW menjadi rasul dengan menurunkan surat Al-Mudaththir. Pada tahun 13 tahun selama beliau di Mekah, beliau mendakwahkan dengan memprioritaskan pada tauhid, mengajak kepada manusia untuk mentauhidkan Allah. Barulah kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, barulah turunlah syariat berpuasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Dan beliau kembali ke Mekah pada tahun ke-8 Hijriah yang disebut dengan Fathu Mekah. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah beliau haji wada. Dan pada tanggal 9 Arafah pada tahun ke-10 Hijriah, pada saat beliau haji itulah Allah menurunkan ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam dengan mengatakan, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Jadi kesempurnaan Islam telah ditutup dengan ayat ini.
maka tidak ada lagi agama yang diterima selain daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah nabi dan rasul untuk seluruh manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Begitu juga Nabi SAW bersabda dengan mengatakan, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah." Dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. "Wa bu'istu ilan nasi ammah." Sedangkan aku diutus kepada manusia secara keseluruhan. Dan beliau adalah nabi yang terakhir. Sehingga ketika ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi SAW, maka dia termasuk di antara pendusta dalam agama. Para sekalian rahimana rahimakumullah. Kemudian beliau SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah, dan para ulama hampir sepakat tentang meninggalnya Nabi SAW pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Itulah saudara sekalian rahimana rahimakumullah secara singkat tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita seorang muslim, seorang yang beriman mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sejarahnya, mengambil faedahnya, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau akidah beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau. Alangkah anehnya jika seandainya seorang muslim yang mengaku dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mengenalnya. Jangankan untuk mengenal dan menjalankannya, bahkan membaca saja sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tidak pernah lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat, Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.